Jos Reyes Ramos yang lahir pada tahun 1984, merupakan anak tertua dari 4 bersaudara. Anak-anak keluarga Ramos dibesarkan di Tegucigalpa, Honduras. Dari kecil, Jos sudah bekerja keras membantu sang ibu untuk membesarkan adik-adiknya. Bagi mereka, Jos merupakan sosok ayah kedua. Pada tahun 2008, Jos memutuskan untuk pergi ke Chicago, Illinois. Di Chicago, Jos tinggal bersama adik laki-lakinya Jock, yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Jos dan Jock Ramos datang ke Amerika Serikat dengan harapan dapat memperoleh kehidupan yang layak dan dapat membawa keluarga mereka keluar dari kemiskinan. Mereka mengerjakan berbagai pekerjaan konstruksi. Bahkan, berkat kerja keras dan ketekunannya, Jos berhasil mendirikan bisnis konstruksi dan mengembangkannya. Di lingkungan tempat tinggalnya, kedua bersaudara itu dikenal ramah oleh para tetangga. Mereka tak segan mengulurkan tangan untuk membantu siapapun. Jos dan Jock juga selalu mengirim uang ke keluarga mereka di Honduras. Mereka juga berkeinginan suatu hari nanti bisa membawa ibu mereka untuk pindah ke Amerika. Suatu ketika, Jock mulai berkencan dengan seorang gadis lokal bernama Daisy Gutierrez. Meskipun dia lahir di Chicago, orang tua Daisy telah bermigrasi dari Meksiko sebelum dia lahir. Meskipun tidak pernah menikah, Jock dan Daisy memiliki 2 orang anak dari hubungan mereka. Namun, akibat pertengkaran yang sering terjadi membuat hubungan keduanya kandas. Pada bulan Mei tahun 2013, Jock melaporkan kepada polisi Chicago bahwa Jos telah menghilang. Tidak ada yang melihat atau yang mendapat kabar darinya selama 4 hari. Dia mengkhawatirkan sesuatu yang buruk telah terjadi mengingat pesan teks terakhir dari saudaranya bertuliskan muerte, yang dalam bahasa Spanyol berarti kematian. Polisi memperoleh catatan telepon Jos yang menunjukkan pesan muerte adalah terakhir kali ponselnya aktif. Selain itu, juga terdapat pesan yang menunjukkan bahwa dia telah bertukar pesan teks genit dengan Daisy Gutierrez. Jos ternyata memiliki perasaan kepada Daisy. Ketika Jock dan Daisy putus, Jos mulai terang-terangan mendekati wanita itu. Ketika Jock mengetahui hal tersebut, dia melarang untuk mendekatinya. Tapi, Jos tetap pada pendiriannya. Bahkan Jos berkata kepada Jock bahwa dia dengan senang hati ingin menjadi ayah sambung kedua anak Jock dan Daisy. Jock mengatakan kepada polisi bahwa hal tersebut sempat membuat mereka berselisih. Dia memberitahu para polisi bahwa mereka harus melihat lebih dekat pada Daisy, sebab Daisy pernah mengancam Jock dan Jos berkali-kali dan dia mengatakan akan membunuh mereka di Honduras. Pada saat hilangnya Jos, Daisy tinggal bersama orang tuanya di barat daya Chicago. Sinyal ponsel Jos juga terdeteksi di dekat rumahnya pada malam yang sama ketika dia menghilang. Ketika polisi datang ke rumah orang tua Daisy, mereka hanya menemukan anak-anaknya. Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Daisy di sana. Ibunya juga mengatakan tidak tahu di mana dia berada. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, sedangkan Jos tetap tidak ditemukan, hingga Daisy menelpon polisi pada awal Agustus tahun 2013. Daisy mengklaim dia tidak melihat Jos sejak dia meninggalkan Chicago. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia telah pindah ke New Jersey sekitar 2 bulan yang lalu. Dan dia telah melakukan perjalanan ke New Jersey seorang diri untuk tinggal bersama kekasihnya Milton Miranda. Ketika polisi memeriksa riwayat dokumen perjalanannya, mereka menemukan bukti bahwa Daisy
meninggalkan Chicago menuju New Jersey bersama seorang pria bernama Milton Miranda. Padahal, di telepon dia mengatakan pergi ke New Jersey seorang diri. Polisi pun memanggil Daisy untuk diinterogasi pada tanggal 10 Agustus tahun 2013. Ketika dia kembali ke Chicago, Daisy memberikan pernyataan yang berbeda kepada polisi. Menurut Daisy, pada malam tanggal 21 Mei, Josh datang ke rumah orang tuanya dan mengajaknya jalan-jalan. Di jalan mereka diculik oleh anggota geng narkoba Amerika Selatan. Sekelompok pria tak dikenal membawa dia dan Josh dengan sebuah kendaraan ke kawasan hutan di sisi barat daya kota. Di sana, Josh kemudian dibunuh. Mereka memotong-motong tubuh Josh dan membuangnya ke dalam kantong plastik, sedangkan dia berhasil melarikan diri. Sebuah tim pencari pun dikirim ke daerah yang dimaksud oleh Daisy, tapi polisi tidak menemukan apapun. Lalu pada bulan Oktober, Daisy kembali menghubungi polisi, mengatakan bahwa dia berbohong dan tidak bisa tidur. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa kekasihnya, Milton, telah menemukan pesan teks genit dari Josh di ponselnya. Milton yang cemburu menuduh Daisy telah berselingkuh dengan Josh. Daisy membantah kalau dia berselingkuh. Dia akan membuktikan kepada Milton dengan membawa Josh ke hadapannya dan dia boleh memukulnya. Pada malam 21 Mei, saat keluarganya tidak di rumah, Daisy mengundang Josh untuk datang ke rumahnya. Ketika Josh tiba, dia membawanya ke kamar tidur, sedangkan Milton bersembunyi di lemari. Setelah Daisy melakukan striptease singkat untuk Josh, Milton melompat keluar dan menyerangnya. Milton memukulinya dengan pipa logam dan menggorok lehernya. Menurut Daisy, dia shock dengan apa yang dilakukan Milton, karena rencananya Milton hanya akan memukul Josh bukan membunuhnya. Tentu, polisi tidak begitu saja percaya dengan perkataan Daisy, yang dari luar wajahnya terlihat manis, seperti wanita normal lainnya, tapi sifatnya yang manipulatif sudah berulang kali memberi pernyataan yang berbeda kepada polisi. Ketika diinterogasi lebih lanjut, Daisy akhirnya mengakui bahwa dia terlibat dalam pembunuhan Josh. Dia mengatakan kepada polisi bahwa satu-satunya cara untuk mengeluarkan Josh dari hidupnya adalah dengan menyingkirkannya. Setelah pembunuhan, Daisy menelpon ayahnya, Salvador Gutierrez, dan mengatakan bahwa dia telah membunuh Josh. Milton dan Daisy memotong-motong tubuh Josh, sedangkan Salvador menggali lubang di halaman belakang. Mereka mengubur tubuh Josh yang terpotong-potong di sana. Kemudian, Daisy dan Milton melarikan diri ke New Jersey. Tak lama setelah tiba di New Jersey, Daisy dan Milton putus. Lalu Daisy kembali ke Chicago untuk menyerahkan diri kepada polisi. Pada bulan Oktober tahun 2013, Daisy Gutierrez, yang saat itu berusia 19 tahun, didakwa atas pembunuhan tingkat pertama, sementara ayahnya, Salvador, didakwa atas menyembunyikan pembunuhan. Polisi berhasil menemukan kantong sampah hitam berisi potongan-potongan tubuh Josh di halaman belakang rumah Daisy. Josh berjuang untuk mendapatkan hak asuh kedua anaknya. Dia bersama teman-temannya juga menggalang dana yang akan digunakan untuk membawa jenazah Josh pulang ke Honduras. Milton Miranda di Morristown, New Jersey, yang sudah lebih dulu tertangkap atas perbuatan kriminal lain, dia diekstradisi ke Chicago untuk menghadapi persidangan atas pembunuhan Josh. Di persidangan, Daisy mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 16 tahun penjara.
sebagai bagian dari kesepakatan untuk bersaksi melawan Milton. Bahkan, saat itu Daisy sedang mengandung anak Milton. Ketika Milton mengetahui Daisy telah membuat kesepakatan dengan polisi, dia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman 30 tahun di penjara. Dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2043. Sedangkan Salvador dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kemudian, Daisy dan ayahnya menerima kebebasan pada bulan Februari tahun 2021.